alangkah susahnya gitu masyarakat di daerah ini untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang paripurna. Nah, kami mencoba lahir di sini. Rumah sakit MMH ini rumah sakit pionir, Mas Niko. Oke. Dengan pengalaman yang notabene lebih panjang, kita optimis bisa menjadi rumah sakit terbaik di Lampung Tengah. Sobat MMH, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan juga semangat ya. Karena berjumpa lagi dengan host yang paling tampan ya di hari ini dan edisi kali ini aja pastinya. Kalau yang lain banyak ya. Kita akan membahas mengenai Mitra Mulia Husada, warga masyarakat Lampung Tengah khususnya. Siapa yang nggak tahu Mitra Mulia Husada? Rumah sakit kebanggaan kita semua dan pastinya adalah salah satu rumah sakit terbaik yang ada di Lampung Tengah, wilayah Bandar Jaya. Kalau ngomongin MMH pasti nggak lepas dengan yang namanya terus menjadi rumah sakit terbaik bagi masyarakat dan memberikan pelayanan bermutu lainnya. Tapi kapasitas saya bicara cuma sampai situ. Selebihnya akan ada salah satu sosok yang lebih pantas dan luar biasa menyampaikan hal-hal tersebut. Siapa lagi kalau bukan Direktur Rumah Sakit Mitra Mulia Husada. Assalamualaikum Dr. Wendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Niko. Sehat kabarnya dokter? Alhamdulillah harus sehat, Mas. Terus sehat. Akhirnya selama puasa terus sehat ya. Iya. Ini akhirnya kita bisa duduk bareng bincang di studio kali ini. Iya. Gimana dokter akhirnya bisa jadi tamu ya, iya, di studio sendiri ya. Iya, jadi ya ini pengalaman pertama Mas Niko buat saya ikut podcast gini ya. Iya. Jadi ya ini pengalaman yang cukup seru, menantang pastinya. Mudah-mudahan nanti bisa diterima lah oleh viewers kita di sini. Siap. Ya, dan informasi yang bisa disampaikan nanti mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Siap, Paling gitu sih, Mas. ya. Ya, bismillah mudah-mudahan kita. Bismillah ya. Dan juga sobat jangan lupa terus subscribe and like yang pasti video-video terbaik kita di Mitra Mulia Husada. Dokter, puasa lancar ya? Alhamdulillah sampai hari ini lancar. Alhamdulillah lancar ya, sama saya juga ya. Walaupun dokter gak nanya, saya harus buka disclaimer nih ya. Dok, kalau ngomongin puasa Mitra Mulia Husada pasti ada hal yang berbeda mungkin ya. Ya. Karena namanya dari bulannya aja sudah beda ya, bulan Ramadan dan juga ya bulan pada umumnya. Ya. Ada nggak sih dok dari bicara tentang pelayanan dari Rumah Sakit Mitra Mulia Husada yang membedakan khususnya di bulan Ramadan kali ini? Oke, baik. Mungkin kalau dari pertanyaan dari sisi perbedaan pelayanan ya selama bulan Ramadan, kita tidak boleh membedakan pelayanan, Mas Niko. Oke. Pelayanan itu harus terus optimal gitu ya. Terutama kan kita di rumah sakit itu menghadapi pasien-pasien yang ya sakit gitu ya, pasien pasti sakit gitu. Jadi kita tidak boleh mengundurkan pelayanan kita. Nah, mungkin yang berbeda hanyalah jam atau waktu kita operasional, khususnya untuk office. Nah, biasanya untuk office ini kita ada pengurangan jam karena kan untuk jam istirahat kan berkurang ya. Yang biasanya kita ada isoma gitu ya, istirahat, sholat, makan. Kan tidak lagi dalam posisi makan, jadi hanya istirahatnya sholat aja. Jadi hanya memotong di sana. Jadi operasional jam kita itu ya berkurang setengah jam. Nah, tapi kalau pelayanan ke pasien kita tetap harus paripurna, tetap harus penuh hati, tetap harus senyum, salam, sapa ya. Itulah bedanya, hanya itu aja sih. Nggak ada yang membedakan dari segi kita melayaninya ya? Oh, nggak ada. Nggak ada ya, harus tetap tersenyum dan juga berikan yang terbaik ya. Wajib. Dokternya, direkturnya ya selalu tersenyum ya, apalagi yang lainnya gitu ya. Tapi Dokter Wendy kalau bicara tentang Mitra Mulia Husada khususnya di bulan Ramadan kali ini, ada konsep khusus yang mungkin Sobat MMH tahu nih ya, Ramadan Mulia ya, atau biasa kita sebut juga Mulia Ramadan bersama MMH. Apa sih dok makna Ramadan Mulia ataupun Mulia Ramadan di mata Dokter Wendy sendiri? Jadi memang, nama rumah sakit sendiri kan sudah mulia ya, Mitra Mulia Husada. Nah, alhamdulillahnya kita rumah sakit ini sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk memasuki bulan yang mulia, gitu kan. Jadi alhamdulillah satu tema ini, nama Mitra Mulia Husada dengan Ramadan Mulia ini kan harus saling bisa kita coba untuk integrasikan lah. Jangan sampai hanya nama saja itu Mitra Mulia, tapi apa yang kita lakukan kepada pasien, kepada customer kita, kepada penunggu pasien, karyawan kita harus mulia memang. Sama seperti halnya di bulan mulia ini. Bulan mulia ini kan ya kita tahu lah ya, menurut para tokoh agama gitu ya, bulan yang sangat dimuliakan oleh
umat Islam karena kan memang di bulan Ramadan ini kan banyak ampunan, banyak rahmat, maghfirah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita sebagai umat muslim gitu ya harus menyambut ini, dan kebetulan namanya pun mitra mulia, jadi ya kita harus bersinergi lah. Jadi jangan sampai nama ini hanya kosong. Betul gitu. sekali. Jadi harus sinergi tadi mungkin ya. Sinergi dan juga ya tadi terintegrasi, realisasi juga harus baik ya. Nah, bicara realisasi juga Dok. Selama bulan Ramadan juga pasti ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik secara internal Rumah Sakit Mitra Mulia Husada ataupun eksternal ya, atau bentuk CSR lainnya. Ada nggak sih yang dilakukan oleh MMH sendiri sebagai bentuk cinta atau apresiasi mungkin? Jadi memang di tahun ini itu kebetulan MMH melakukan satu dobrakan gitu ya, atau apa ya, breakthrough lah ya. Nah, salah satunya adalah program ini sebetulnya. Jadi dari awal Ramadan ini kita mengkonsep atau mencoba menyusun serangkaian acara bagaimana kita di bulan Ramadan ini bisa optimal. Kan? Biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu di Ramadan ini pasien itu cenderung turun kunjungannya, gitu kan, karena mungkin ya tadi ya mereka banyak istirahat di rumah, gitu, dan mungkin juga memang banyak yang sudah mulai mudik nantinya, jadi banyak aktivitas. Nah makanya kita coba membuat satu rangkaian acara dari mulai awal Ramadan sampai akhir nanti, insya Allah mudah-mudahan kita bisa diberikan umur panjang ya. Itu rangkaian ini diharapkan bisa lah mengisi waktu Ramadan ini. Nah. Beberapa contoh kemarin kita sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Dari mulai kita rutin mengadakan kultum. Kultum, kuliah 7 menit, kita mengundang tokoh-tokoh agamaan di area Lampung Tengah ini yang insya Allah sudah diakui secara keilmuannya. Terus kita juga mengadakan podcast ini, gitu kan. Nah, podcast ini juga salah satu media gitu ya, atau sarana kita untuk mengedukasi gitu ya, untuk memperkenalkan juga. Jadi di podcast ini kita kemarin ada beberapa dokter spesialis kita yang memberikan edukasi-edukasi terkait di bidang kesehatannya. Jadi ya penyakit dalam, beliau memberikan ilmu-ilmunya yang sekiranya bisa bermanfaat di dalam selama bulan puasa ini. Nah begitupun dokter-dokter yang lain. Selain itu juga kita kemarin ada acara buka puasa bersama. Ya, mungkin ini acara yang wajib mungkin ya di setiap momentum Ramadan. Nah, kemarin alhamdulillah Mitra Mulia itu mengadakan acara buka puasa bersama yang dihadiri, alhamdulillahnya antusiasme karyawan kita bagus Mas Iko. Betul sekali. Jadi saya lihat kayaknya hampir seluruhnya datang saat itu. Jadi, nah di momentum itu kami coba untuk mengemas kegiatan ini bagaimana kita meningkatkan apa ya, hubungan kekeluargaan kita lah. Betul. Gitu ya. Jadi karyawan ini kan adalah aset kita, gitu ya. Jadi ya kita di samping juga bekerja sama dalam sisi pekerjaan, kita pun harus tetap membuat bonding gitu ya, ikatan lah antara manajemen, karyawan dan rumah sakit itu sendiri gitu, agar kita rasa saling memiliki atau rasa memiliki rumah sakit ini tinggi, yang nanti impact-nya diharapkan positif buat rumah sakit gitu kan. Nah, acaranya sendiri kemarin tuh seru sebetulnya. Jadi ada konsep yang memang mungkin beda dengan acara bukber pada umumnya. Kemarin kita agar tema keakraban karyawan ini bisa terjalin gitu ya, kita mengadakan satu perlombaan. Nah, perlombaan ini bayangin sore hari kita ngadain menjelang buka, di mana kondisi biasanya lagi lemas-lemesnya. Nah, kita meminta teman-teman karyawannya, ayo semangat, ada lomba nih, dengan berbagai macam hadiah lah yang coba udah kita siapkan ya. Ya, alhamdulillahnya kami pikir bakalan lemes-lemes nih kayaknya, tapi ternyata ya acara itu berlangsung sangat meriah gitu. Meriah, alhamdulillahnya itu Mas Diko. Alhamdulillah, karena MC-nya juga ibu kota ya. Itu pasangan dari ibu kota, betul pembawa acara ibu kota. Iya, MC-nya luar biasa kemarin. Kayak kenal sama MC yang kemarin tuh Mas Diko. Jadi alhamdulillah kemarin tuh acara buka puasanya, saya nilai pribadi itu sangat sukses Mas Diko. Nah, setelah itu rangkaian kegiatannya kita masuk ke dalam adanya acara berbagi takjil. Nah, kemarin kita menggandeng Polres Lampung Tengah. Jadi kita turun di jalan tuh, nah terus kita biasa bagi-bagi takjil. Alhamdulillah dapat support juga dari Kapolres di situ. Ya alhamdulillahnya berjalan dengan baik. Terus juga Ramadan kan identik dengan berbagi. Betul gitu ya. sekali. Nah, kita bulan pun, berbagi. Betul, kita pun memang tidak ketinggalan. Mulia ingin membagi apa-apa yang kita punya itu kepada masyarakat sekitar berupa sembako dan lain-lain. Itu sih Mas Niko mungkin.
Oke, baik. Artinya banyak ya kegiatan ataupun agenda yang dilakukan oleh Mitra Mulia Husada ya. Untuk rekan-rekan internal ataupun eksternal ya. Iya, Tetap dengan konteksnya mulia dan berbagi. Iya. Oke, Tapi Dok, kalau bicara mulia ataupun berbagi khususnya di bulan Ramadan ya, namanya naik turun ataupun tantangan itu jelas selalu ada pastinya. Sama halnya ketika di bulan Ramadan. Sebagai direktur dari Rumah Sakit Mitra Mulia Husada, ketemu nggak sih Dok momen ataupun yang menjadi tantangan nih khususnya di bulan Ramadan kali ini ataupun mungkin di luar Ramadan untuk Rumah Sakit Mitra Mulia Husada? Oke, mungkin dalam momentum Lebaran ya, tantangan paling besar itu memang ya tadi ya, kita dalam kondisi puasa. Nah, jadi pasti kan teman-teman di bawah pun yang pelayanan terutama, ini pasti kan membutuhkan effort yang lebih gitu ya. Dalam arti kata begini, mereka puasa gitu kan, kadang-kadang juga kan menghadapi pasien itu, kadang suka ada pasien yang mungkin butuh perhatian lebih. Betul. Gitu kan. Jadi mereka udah malah lagi lemes-lemesnya, terus pasiennya pun minta diperhatikan lebih, ya mereka harus tetap melayani. Jadi itu mungkin jadi tantangan tersendiri tuh buat teman-teman di pelayanan. Kalau di manajemen, tantangannya paling kita, ya ini biasanya menjelang akhir-akhir mau ke Idul Fitri nih, persiapan THR mungkin kita harus punya budget yang cukup, THR ke teman-teman gitu ya. Terus tadi dari sisi bagaimana kita tetap eksis nih selama bulan Ramadan ini gitu kan, melibatkan masyarakat gitu ya, dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat gitu. Katanya sih itu sih kalau dalam Ramadan ya, lebih ke pengendalian diri lah, lebih ke pengendalian bagaimana kita tetap memaintain teman-teman yang di pelayanan agar tetap optimal, yang di manajemen bagaimana kita tetap mengawal ini biar bisa berjalan dengan baik. Kalau di luar Ramadan, tantangannya kayaknya banyak ya. Di 2025 ini banyak regulasi-regulasi pemerintah yang mungkin nanti harus kita penuhi mau nggak mau Mas Diko gitu ya. Di bulan 6 misalnya kita harus mengakomodir kebijakan pemerintah terkait rencana program KRIS. Kelas rawat inap standarnya itu menelan biaya yang tidak sedikit Mas Diko, dan memang infrastruktur pun banyak yang kita sesuaikan gitu ya. Terus juga wacananya tahun ini akan ada perubahan tipe kelas informasinya. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan saya nggak tahu nih jadi atau enggak gitu. Amin. Jadi yang awalnya kelas berdasarkan jumlah tempat tidur nanti akan dirubah berdasarkan kompetensi. Nah, berarti otomatis kan rumah sakit ini harus bisa punya kompetensi sendiri gitu, yang membedakan dengan rumah sakit di sekitar sini. Jadi apa sih yang dipunyai Mitra Mulia gitu kan? Kenapa masyarakat harus memilih Mitra Mulia gitu? Betul Itu tantangan kita di 2025 masih kurang lebih, yang mungkin bisa dikategorikan tantangan yang cukup berat lah buat kami sebagai manajemen. Tapi kalau bicara tantangan kan artinya tidak lepas juga Dok dari yang ada yang namanya kita punya program ataupun skenario tersendiri ya, supaya menjadikan MMH ini tetap the most ya, best hospital di Lampung Tengah ini. Dok, kalau bicara program ataupun tadi ya, skenario unggulan yang diberikan baik kepada pasien ataupun masyarakat dari MMH, ada nggak sih Dok? Ya, jadi memang secara mungkin strategi ya. Kalau pelayanan keseharian kita wajib itu memang teman-teman ini lebih mempertahankan ya keramahannya, terus senyumnya, sapanya gitu ya, terus membantu ke pasien atau keluarga pasien yang membutuhkan, itu keseharian lah. Tapi memang strategi manajemen yang ini saya nggak tahu nih bisa spill apa nggak ya, mudah-mudahan nanti oke lah saya spill nih, bocoran nih Mas Niko nih ya. Sedikit ya. Boleh. Mitra Mulia ini memang ada beberapa pelayanan yang sampai saat ini hanya dipunya oleh kami. Nah, kedepannya kita akan tambah pelayanan ini. Gitu, dan mudah-mudahan realisasinya ini di akhir tahun mungkin. Nah, kita berencana akan membuka pelayanan radioterapi. Nah, betul. Jadi radioterapi ini salah satu program juga yang digadang oleh pemerintah. Karena tahun ini pemerintah itu dia menggadang program KJSU. KJSU itu 4 penyakit yang memang bisa dibilang mungkin katastrofik ya, atau banyak lah. Dalam arti ini kejadiannya banyak gitu. Jadi memang harus butuh perhatian khusus dari pemerintah. KJSU sendiri itu kanker, jantung, urologi, dan saraf, lebih ke stroke. Nah, apa hubungannya dengan radioterapi ini? Radioterapi ini salah satu upaya kita untuk mendukung program pemerintah, khususnya di bidang kanker atau kanker ini. Jadi kalau nanti kita sudah bisa memprovide pelayanan ini untuk masyarakat yang
membutuhkan pelayanan penyelesaian masalah cancer gitu ya, konsultasi sampai ke terapinya, mudah-mudahan kita bisa provide dari A sampai Z-nya. Kurang lebih gitu Mas Niko. Besarnya sih itu. Jadi mudah-mudahan ini dapat dukungan penuh dari semua stakeholder gitu ya, terutama dari masyarakat dan teman-teman karyawan semua yang ya mudah-mudahan kita bisa terus membaktikan diri kita sebagai rumah sakit berguna bagi masyarakat. Lampung Tengah pada umumnya di sini, khususnya untuk masyarakat kita di sini ya. Dan harapan kami sih kita bisa merangkul masyarakat di luar Lampung Tengah nih. Baik. Sumatera Selatan misalnya bisa Sepakat masuk sekali. gitu ya, sekitar situlah. Kalau kata masyarakat mungkin saya mewakili, kami sangat menunggu dok. Gitu. Ya, supaya tidak jauh-jauh dok ya. Ya, apalagi masyarakat membutuhkan kalau bicara tentang sakit ya tadi ya, penanganan tanggap darurat itu yang sangat kita butuhkan ya. Urgensi itu ya mahal, dan termasuk ketika MMH nanti sudah mulai merealisasikannya, itu hal yang sangat menguntungkan bagi mereka yang di luar sana sangat menunggu hal ini. Wah, ini saya ingat Mas Niko nih. Mas Niko ngebahas masalah emergency tanggap darurat nih. Kita pun sebetulnya tahun ini juga berencana akan memperluas UGD kita. UGD. Jadi kapasitas tempat tidur UGD yang sekarang 12-13 tempat tidur ini akan kita perluas, insya Allah di angka 30 tempat tidur. Realisasi 2025 ini? Iya, insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi. Jadi untuk kebutuhan